Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 67. Langit sudah gelap gulita. Tidak ada satu bintang pun di langit malam, dan bumi tenggelam seluruhnya dalam kegelapan. Lian masih memegang senapan sniper tipe 85. Fungsi penglihatan malam yang buruk dari teropong hampir tidak berguna dalam lingkungan seperti itu, jadi dia berhenti menggunakan teropong lebih awal dan menggunakan teropong tersebut untuk membuat jebakan. Dia yakin Tang Haoxuan akan jatuh ke dalam perangkap ini. Lian bersembunyi di dalam lubang. Lubang itu adalah benteng yang dia gali. Lubang itu ditopang oleh bebatuan sehingga dia tidak perlu khawatir. Dia membangun gudang dengan ranting-ranting di atasnya dan menyamarkannya dengan rumput liar. Dengan cara ini, Ang Li benar-benar tersembunyi di bawah tanah, tetapi melalui lubang observasi dia dapat melihat setiap sudut di seberangnya. 5 meter dari sisi kanan Lian adalah jebakan yang dia buat untuk Chen Haoxuan. Senapan penembak jitu diapit di antara dua batu, yang juga disamarkan dengan rumput liar, dengan seperempat teropongnya terbuka. Helm itu ditopang dengan tongkat dan disembunyikan di balik pemandangan, sehingga dari bawah tampak seperti ada yang bersembunyi di baliknya. Tentu saja orang awam tidak akan menyadarinya, karena terlalu tersembunyi bagi mereka. Hanya ahli penembak jitu seperti Tang Haoxuan yang akan menyadarinya. Waktu berlalu menit demi menit, dan tak lama kemudian hari sudah larut malam. Lian merasa Tang Haoxuan tidak jauh dari sana, tetapi dia tidak dapat melihatnya karena lingkungan. Gelap sekali sehingga Lian hanya bisa melihat paling jauh beberapa puluh meter, dan tidak bisa melihat lebih jauh lagi. Tang Haoxuan pasti bersembunyi dari pandangan, jadi dia tidak bisa melihatnya. Mungkin karena penglihatannya juga terpengaruh, Tang Haoxuan tidak bisa melihat Lian, tapi dia juga merasakan kehadiran Lian. Kedua belah pihak yakin satu sama lain ada di sini, namun tidak ada yang mengambil tindakan apapun karena tidak menemukan target. Peluru penembak jitu hanya tersisa satu di pistol Ang Li, artinya dia hanya punya satu kesempatan menembak, dan dia harus percaya diri penuh sebelum bisa menarik pelatupnya. Sudah menjadi pilihan umum bagi kedua belah pihak untuk menunggu dengan sabar pihak lain mengungkapkan kekurangannya. Langit berangsur-angsur menjadi putih, kegelapan disingkirkan, dan pemandangan menjadi lebih baik. Lian dan Tang Haoxuan saling berhadapan sepanjang malam, namun tak satu pun dari mereka melepaskan tembakan pertama. Di mana itu? Lian melihat sekeliling lapangan tembaknya berulang kali, tetapi masih tidak dapat menemukan lokasi Tang Haoxuan. Orang itu juga ahli penembak jitu, pandai bersembunyi, dan tidak akan mudah terekspos. Matahari berusaha sekuat tenaga untuk keluar, dan sinar matahari pertama menyinari puncak gunung, dan lensa teropong memancarkan pantulan. Ini bisa sangat mematikan di medan perang, terutama saat Anda menghadapi penembak jitu yang baik. Saat pemandangan itu memantulkan cahaya, terdengar suara tembakan. Bang! Peluru itu mengenai 5 cm di bawah teropong, memercikkan pecahan batu. Bukan karena keahlian menembak Tang Haoxuan buruk, tapi dia sengaja melewatkan beberapa tembakan. Jika pelurunya diangkat beberapa sentimeter, itu akan membunuh Ang Li. Sekali lagi, ini hanyalah cobaan, bukan pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Tang Haoxuan tidak akan menembak Lian, dia hanya perlu mengirim pesan kepadanya. Aku menemukanmu. Aku bisa menembakmu, kamu kalah. Dengan tembakan ini, posisi Tang Haoxuan juga terungkap. Dia bersembunyi 100 meter dari Lian, di bawah pohon pendek. Terdapat rerumputan tebal di bawah pohon, ditambah dengan tutupan dahan dan dedaunan rendah serta kamuflase yang canggih, sulit dideteksi keberadaannya dari posisi tinggi. Lian dengan cepat mengunci lokasi Tang Haoxuan dan berencana mengirimkan informasi dengan cara yang sama. Namun saat Ang Li hendak menarik pelatupnya, dia melihat seutas tali warna-warni tergantung di pohon pendek. Ular berbisa. Racun yang paling mungkin muncul di pegunungan dan pegunungan tandus. Ular ini pasti bersembunyi di pohon pada pagi hari, karena suara tembakan Tang Haoxuan mengganggunya, sehingga terlihat marah dan hendak melompat turun dan menyerang Tang Haoxuan. Tang Hao! Bang! Tembakan terdengar dari posisi 5 meter di sebelah kiri, Lian, yang membuat hati Tang Haoxuan gemetar dan menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan dan apa yang baru saja dia tembak adalah sasaran yang salah. Segera setelah itu, Tang Haoxuan merasakan sesuatu jatuh di kepalanya dan mengenai lehernya. Ketika dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya, dia menemukan bahwa itu adalah ular berbisa yang kepalanya hancur. Hal ini membuat Tang Haoxuan berkeringat dingin. Jika Ang Li tidak menembak dan membunuh ular berbisa tersebut, dia pasti sudah digigit oleh ular berbisa tersebut. Digigit ular berbisa di alam liar merupakan bahaya yang sangat fatal. Jika tidak ada darah berwarna hijau, kemungkinan besar Anda akan mati. Dengan kata lain, Ang Li baru saja menyelamatkan nyawa Tang Haoxuan. Setelah menyadari hal ini, Tang Haoxuan mendorong senapan snipernya ke depan, lalu mengangkat tangannya dan berdiri. Lian keluar dari bunker, mengambil teropong dan helm, lalu turun menemui Tang Haoxuan. Kamu menang, kata Tang Haoxuan, setelah jatuh ke tangan Lian 2 kali berturut-turut, dia yakin akan kekalahan itu. Lian tersenyum sedikit, melepas majalahnya, biarkan Tang Haoxuan melihatnya dan berkata, ini seri.
Saya tidak punya peluru lagi. Jika saya melanjutkan, saya pasti akan ditembak oleh Anda. Tapi kamu menyelamatkan hidupku. Kamu tidak membunuhku dengan tembakan itu. Lian menunjuk ke tembakan yang dilakukan oleh Tang Haoxuan. Meskipun Tang Haoxuan menyerang sasaran yang salah, dia menunjukkan belas kasihan. Hal inilah yang memungkinkan Lian menyelamatkan nyawanya. Hehe. Tang Haoxuan tertawa dan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi. Selamat bergabung dengan tim Gigi Naga. Tang Haoxuan mengulurkan tangannya dan berkata. Seharusnya itu tim cadangan dari tim Gigi Naga. Lian mengoreksi. Tang Haoxuan tersenyum lagi. Dia bisa menjamin Lian akan berhasil masuk ke tim Gigi Naga. Karena Lian telah membuktikan bahwa dirinya memiliki kekuatan itu. Tang Haoxuan awalnya ingin memberikan kartu hijaunya kepada Lian, tetapi dia bahkan lebih terkejut ketika mengetahui bahwa Lian telah mendapatkan kartu hijau tersebut, tetapi dia pikir itu masuk akal. Keduanya kembali ke tempat pertemuan bersama dan mengobrol sepanjang jalan. Ya, Tang Haoxuan kalah lagi dari Lian kali ini, tapi dia memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman penembak jitu yang tidak dimiliki Lian. Ang Li belajar banyak selama ini. Di tempat berkumpul, Lian menjadi penilai terakhir yang kembali. Ketika Sun Yunfeng melihat mereka berdua untuk pertama kalinya, dia sudah mengerti bahwa Tang Haoxuan telah jatuh ke tangan Lian lagi. Jika Tang Haoxuan dibunuh oleh Ang Li terakhir kali secara tidak sengaja, maka Ang Li membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan kali ini. Hal ini membuat Sun Yunfeng tidak senang, namun diam-diam dia senang. Dia senang tim Dragon Ya bisa mendapatkan penembak jitu jenius seperti Lian. Tang Haoxuan memiliki senyum masam di wajahnya. Cepat atau lambat, posisinya di tim Gigi Naga akan digantikan oleh Ang Li, tapi dia tidak kecewa sama sekali. Memiliki seseorang yang lebih berbakat dari dirinya di tim Gigi Naga berarti korban di antara saudara di medan perang akan sangat berkurang. Bab 68. Saya tahu kesulitan yang Anda alami selama ini, apakah menurut Anda setelah melewati uji coba ini, Anda akan menjadi anggota tim Dragon Ya? Kesalahan besar. Saya dapat memberitahu Anda sekarang, perjalanan baru saja dimulai dan saya bisa pergi kapan saja dalam 3 bulan ke depan. Petik 2. Sun Yunfeng berdiri di depan tim dan memberi ceramah. Termasuk Lian, total ada 9 orang yang lolos seleksi tim Dragon Ya. Ratusan orang mengikuti kompetisi seleksi, dan tingkat kelulusan kurang dari 10%, menunjukkan betapa kejamnya kompetisi seleksi tersebut. Meski lolos uji coba, bukan berarti Anda bisa menjadi anggota resmi tim Dragon Ya, dan hanya bisa dianggap sebagai anggota cadangan. Setelah menjadi anggota cadangan tim Ryuga, Anda bisa mendapatkan pelatihan dari tim Love Gigi Naga. Setelah itu, ia mendapat 2 kesempatan untuk bergabung dengan tim Gigi Naga. Pertama kali adalah 3 bulan kemudian. Setelah 3 bulan pelatihan khusus, Anda akan berpartisipasi dalam seleksi formal tim Dragon Ya. Jika Anda gagal pertama kali, Anda akan menjadi anggota cadangan di tim Gigi Naga selama 1 tahun, dan Anda dapat mengikuti penilaian untuk kedua kalinya setelah 1 tahun. Jika Anda masih gagal untuk kedua kalinya, mohon maaf, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bergabung dengan tim Gigi Naga selama sisa hidup Anda. Hanya ada 2 cara untuk pergi ke Dianxi, yang pertama adalah kembali ke tentara semula, yang lainnya adalah pensiun. Oleh karena itu, jalan untuk memasuki tim Gigi Naga sangatlah kejam. Dalam penilaian ini, mereka berperan sebagai anggota cadangan, serigala. Kompetisi seleksi resmi 3 bulan kemudian akan menjadi kesempatan terakhir mereka. Tidak ada rasa kasihan atau simpati di tim Gigi Naga. Yang mereka inginkan adalah elit di antara elit, raja prajurit di antara raja prajurit. Usai ceramah singkat, Lian yang baru saja masuk tim cadangan tim Gigi Naga, dikirim ke kamp dengan pesawat. Batalion cadangan hanyalah salah satu cabang dari tim Gigi Naga yang terletak di pegunungan. Perkemahan ini dibangun menghadap gunung. Ini adalah deretan bungalow yang tidak mencolok, disamarkan dengan pakaian kamuflase, tetapi mencakup area yang sangat luas. Mungkin terlihat biasa saja, namun disinilah darah segar dibawa ke tim Gigi Naga, dan perlengkapannya juga sangat canggih. Sesampainya di sini, Lian mengetahui bahwa pria kasar itu bernama Ding Haoran. Dia adalah instruktur tim cadangan dan akan bertanggung jawab atas pelatihan selama 3 bulan ke depan. Faktanya, Ding Haoran hanya terlihat kasar di permukaan, tapi sebenarnya dia adalah orang yang berhati hangat. Misalnya, setelah tiba di kamp, Ding Haoran membawa mereka bola-balik untuk mengambil tempat tidur, peralatan, dan barang-barang lainnya untuk anggota baru, seperti Lian. Selain itu, makanan untuk tim cadangan juga bagus. Ikan, daging, telur, del semuanya tersedia, memastikan gizi seimbang. Untuk merayakan, anggota baru, Lian yang bergabung dengan tim cadangan tim Gigi Naga, bahkan ada anggur malam itu, dan makan malam ini menjadi jamuan perayaan. Ayo, biarkan aku bersulang untuk kalian semua. Teriak Ding Haoran sambil mengambil teko berisi anggur. Anggurnya tidak enak, yang paling umum di pasaran adalah ergotou dalam botol hijau. Bagi orang yang tidak tahu cara meminumnya, rasanya sangat pedas dan tidak enak untuk diminum. Lagi pula, hanya sedikit orang yang tidak minum alkohol, terutama mereka yang bertugas di militer. Ada pepatah mengatakan, prajurit yang tidak minum alkohol pasti bukan prajurit yang baik. Menjadi sulit untuk minum alkohol di tentara karena ada larangan alkohol di tentara.
Misalnya, Lian telah menjadi tentara selama setengah tahun dan bahkan belum pernah melihat seperti apa anggur itu. Gorengan tua mungkin diminum secara diam-diam, tetapi hal ini jelas tidak umum, jadi jarang sekali bisa minum anggur gratis kali ini. Selain itu, jika instruktur menawarkan bersulang, siapa yang tidak berani meminumnya? Semua orang berdiri satu demi satu, mengambil tong teh dan meminum semua anggur di dalamnya. Dingin. Setelah menyesap wine pedas, rasa panas melonjak, dan seluruh tubuh terasa nyaman. Aku tahu kamu tidak bisa melepaskanku di sini. Ayo, minum lagi, dan kamu bisa bergerak dengan bebas. Ding Haoran mengambil gelas anggur dan menuangkan anggur ke dalam tong tehnya sendiri, dan secara pribadi mengisinya untuk Lian dan anggota baru ini. Tidak akan ada sesi latihan hari ini. Yang harus kamu lakukan hanyalah membuka perutmu dan biarkan aku makan dan minum. Siapapun yang tidak mabuk tidak boleh kembali. Mengerti? Dimengerti. Semua orang berteriak keras, dan semua orang bersemangat setelah minum segelas anggur. Oke, ayo kita lakukan. Ding Haoran mengangkat lehernya dan meminumnya dalam satu tegukan, lalu membalikkan tong teh agar semua orang dapat memeriksa apakah masih ada anggur di dalamnya. Sangat murah hati. Instruktur memimpin, dan orang-orang di bawah tidak berani ceroboh. Mereka meminum anggur di toples teh satu persatu, dan kemudian membalik toples teh untuk diperiksa semua orang. Itu tong teh, dengan setidaknya setengah botol anggur di dalamnya. Bahkan sebelum menyesap teh, Ding Haoran memimpin dan membiarkan semua orang minum sebotol ergotou. Siapapun yang pernah mencicipi ergotou yang suhunya di atas 50 derajat Celcius pasti tahu bahwa ergotou memiliki stamina yang sangat kuat. Sekalipun Anda tahu cara minum, satu botol ergotou pada dasarnya tidak akan membantu Anda. Misalnya, Feng Baochai, yang duduk di sebelah Lian, kakinya lemas ketika Ding Haoran berbalik untuk pergi, dan dia masuk ke bawah meja dan mulai mendengkur. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Ding Haoran mendengar suara seseorang berada di bawah meja, dan ada sedikit tanda kejahatan di matanya. Lian biasanya tidak minum. Saya bahkan tidak punya cukup makanan untuk dimakan, jadi bagaimana saya bisa punya uang untuk membeli anggur? Tidak minum bukan berarti Ang Li tidak tahu cara minum. Lian tidak hanya tahu cara minum, tetapi dia juga memiliki kemampuan minum yang baik. Setidaknya dia tidak terlihat mabuk setelah satu botol ergotou. Ada juga seorang anak laki-laki cantik berwajah cantik yang juga memiliki kemampuan minum yang baik. Dia tidak terlihat mabuk sama sekali. Lian menuangkan anggur dan datang ke sisi Bai Junan. Dia memegang anggur dan berkata, "Nama saya Lian. Terima kasih banyak atas pengingat Anda sebelum persidangan dimulai, dan atas penyelamatan Anda selanjutnya terhadap pemimpin pasukan Long." Itu terjadi begitu saja, kata Bai Junan sambil tersenyum. Aku bodoh, jadi aku tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu lagi. Semuanya ada dalam anggur. Ayo, aku akan melakukannya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Saat Lian berbicara, dia mengangkat lehernya dan menuangkan toples teh berisi anggur ke perutnya. Bai Junan tidak buruk sama sekali, dia meminum anggur di tong teh dengan gembira. Lian, izinkan aku bersulam untukmu. Zhao Yu sedang menunggu di belakang sambil minum, berterima kasih kepada Lian atas bantuannya dalam pemilihan. Tanpa kehadiran Lian, Feng Baochai, dan Chen Hao, Zhao Yu tidak akan punya kesempatan untuk duduk di sini. Lian tidak ragu-ragu, menuangkan satu tong teh berisi anggur dan meminumnya. Pada titik ini, Lian telah meminum 2 botol ergotou berturut-turut. Kecuali telinganya yang sedikit merah, dia tidak tahu bahwa dia sedang mabuk sama sekali. Terlalu banyak minum berbahaya bagi kesehatanmu. Hentikan saja selama itu pantas. Ayo cepat makan. Lian sudah lama lapar, dan dia tidak sopan saat ini. Dia sekali lagi menunjukkan sifat aslinya sebagai ember makanan, dan mulai membersihkan makanan di atas meja. Setelah minum cukup anggur dan makanan, istirahat adalah hal yang wajar. Bisa dibilang para rekrutan baru yang baru saja masuk ke tim cadangan tim Ryuga merangkak ke tempat tidurnya masing-masing satu persatu. Dadada. Suara tembakan yang berisik tiba-tiba meledak di tengah tidur semua orang, disusul dengan suara kasar yang berteriak keras. Kamu babi, cepat bangun, cepat. Bersambung.